أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 1430 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para kerabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa semoga amal ibadah yang kita sekarang kerjakan termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mungkin belum mengerti benar tentang tasawuf. Dalam bahasa Indonesianya disebut dengan tasawuf atau disebut dengan ajaran sufisme. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan at-tasawuf atau as-sufi. Oleh sebab itu, kita ingin agar kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum bisa memahami sebaik-baiknya tentang ajaran ini. Kemudian nanti akan terjadi perbandingan antara ajarannya tasawuf dengan ajarannya ahlu sunnah wal jamaah. Apa saja perbandingan-perbandingan yang ada di antara dua ajaran ini? Pengajian ini saya ambilkan dari sebuah kitab
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala dhawil kitabi was sunnah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Al-Quran dan Sunnah yang dikarang oleh Dr. Sa'id ibn Musfir Al-Qahtani. Beliau adalah seorang doktor di Universitas Ummul Qura di Mekah, bagian akidah di jurusan Usuluddin wa Da'wah atau Ad-Da'wah wa Usuluddin. Dan salah satu bagian dari buku ini membahas tentang masalah tasawuf atau sufiyah. Dan beliau membagi pembagian tentang pembahasan tentang at-tasawuf ini atau tentang as-sufiyah ini menjadi 6 pembahasan. Mungkin minggu ini atau pertemuan pertama ini kita akan bahas 3 pembahasan. Kemudian minggu depan kita akan membahas 3 yang lainnya. Pembahasan pertama yaitu masalah ta'rifus sufiyah atau ta'rifut tasawuf, definisi daripada tasawuf. Pembahasan kedua yang kita akan bahas adalah munculnya atau sejarahnya tasawuf. Sejarahnya tasawuf atau munculnya ajaran tasawuf. Pembahasan yang ketiga, periode-periode yang dilalui oleh ajaran tasawuf. 3 pembahasan ini kita akan bahas insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Agung dan yang Maha Mulia, kita mulai pengajian ini. Pembahasan yang pertama yaitu definisi tasawuf. Definisi tasawuf secara bahasa dan secara istilah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kata-kata at-tasawuf secara bahasa orang-orang berbeda pendapat dari kata-kata mana diambilkan kata tasawuf ini. Dari kata apa diambilkan kata tasawuf ini? Tasawuf, kalau bahasa kita tasawuf kan? Ya. Mereka berbeda pendapat dari kata apa diambilkan kata tasawuf ini. Ada yang mengatakan bahwasanya at-tasawwufu berasal dari kata-kata as-sofa yang artinya kesucian, yang maksudnya adalah kesucian jiwa. Karena orang-orang sufi sangat memperhatikan kesucian jiwa dan sangat memperhatikan ketinggian hati, ya, ketinggian pribadi dan akhlak. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyanggah akan pendapat ini. Karena kalau seandainya kata-kata at-tasawuf berasal dari kata as-sofa, maka bukan menjadi sufi, akan tetapi menjadi sofaiyah atau sofawiyah. Bukan menjadi sufi, ya, bukan menjadi sufiyun, akan tetapi menjadi, kalau diambil dari kata-kata as-sofa, maka menjadi kata-kata sofaiyah atau sofawiyah. Kemudian ada lagi yang mengatakan kata-kata tasawuf berasal dari kata-kata as-suffah. As-suffah adalah sebuah tempat yang berada di Masjid Nabawi, yang merupakan tempat tinggalnya para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah yang tidak mempunyai tempat tinggal. Itu disebut dengan suffah. Kata mereka atau kata sebagian orang, kata-kata sufi berasal dari kata-kata as-suffah. Akan tetapi pendapat ini disangkal atau disanggah oleh Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi. Dia ini mempunyai kitab bernama Ar-Risalah, dan dia orang buta dan termasuk daripada syekhnya ajaran tasawuf di Khurasan, dan dia meninggal pada 465 Hijriah. Jadi Al-Qushairi ini dia menyanggah akan pendapat ini, bahwasanya kata-kata sufi
bukan berasal dari kata-kata as-suffah. Karena kalau seandainya berasal dari kata-kata as-suffah, maka berarti as-suffi, ya, bukan sufi. Kita kan sufi, ya kan? At-tasawuf itu apa? Sufi. Yang kita permasalahkan, as-sufi ini berasal dari apa? Tadi pendapat kedua ada yang mengatakan daripada apa? As-suffah. Tetapi kata Qushairi termasuk daripada Syekhul Mutasawwifah, termasuk daripada syekhnya orang-orang ajaran tasawuf, mengingkari sendiri akan kata-kata ini berasal dari ini. Kemudian ada lagi yang mengatakan as-sufi berasal dari kata-kata as-saf. As-saf artinya saf, barisan. Maksudnya adalah barisan pertama di dalam sholat, atau barisan pertama di depan bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena orang-orang sufi itu suka sekali beribadah dan lebih mementingkan ibadah daripada dunia, sehingga mereka kalau dalam masalah sholat berjamaah mereka pasti paling pertama. Dan juga mereka dalam masalah shaf di hadapan di antara kaum muslimin mereka paling terdepan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya seperti itu. Kalau diambilkan dari kata-kata as-shaf yang artinya saf atau barisan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qushairi juga menyanggah akan pendapat ini. Karena kalau dikatakan as-saf maka bukan menjadi sufiyah atau sufi, akan tetapi menjadi safiyah. Akan menjadi safiyah. Nah, pendapat yang paling dekat dengan bahasa at-tasawuf atau as-sufiyah atau disebut dengan sufi sebagai pelakunya diambilkan dari kata-kata as-suf dalam bahasa Arab, diambilkan dari kata-kata as-suf. As-suf artinya adalah wol. As-suf artinya apa? Wol, yaitu bulu domba. Kenapa? Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa juz ke-11. Beliau mengatakan, wa kana salafu yusammuna ahlad-din wal ilmi al-qurra. Artinya orang-orang ulama-ulama terdahulu menamakan ahli agama dan ahli ilmu itu disebut dengan al-qurra di zaman dulu. Bukan alim tapi al-qurra. Fayadkhulu fihimul ulama wan nussak. Maka masuk ke dalam nama al-qurra ini para alim, kemudian para ahli ibadah. Thumma hadatha ba'da dhalika ismu sufiyah al-fuqara wasmu sufiyah huwa nisbatun ila libasi suf. Hadha huwa sahih. Kemudian timbul istilah as-sufiyah, dan as-sufiyah ini orang-orang fakir, yang mana kata as-sufiyah ini diambilkan dari kata-kata pakaian wol, pakaian suf. As-suf itu artinya pakaian berasal dari wol. Hadza huwa sahih. Inilah yang benar. Dan kalau kita lihat memang kalau as-suf maka menjadi as-sufiyah. Ya, atau pelakunya disebut dengan sufi. Maka pendapat yang paling benar adalah kata-kata tasawuf ya di zaman abad pertama, abad kedua Hijriah tidak dikenal. Yang dikenal ketika abad akhir daripada abad kedua. Ya, di zamannya sahabat tidak ada kata-kata tasawuf. Di zamannya tabi'i tidak ada kata-kata tasawuf. Di akhir abad kedua baru ada kata-kata tasawuf atau disebut dengan sufiyah. Bisa dipahami ini para ikhwah sekalian? Taib. Paham enggak? Paham insyaallah taala. Sekarang kita ingin membicarakan arti tasawuf secara istilah. Arti tasawuf atau arti sufiyah secara istilah. Apa sih artinya? Kalau kita lihat seorang ulama besar dari kalangan ajaran tasawuf yaitu Ibnu Khaldun, dan nama aslinya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. Beliau ini adalah seorang filosofi dan seorang ahli sejarah yang meninggal pada tahun 808
Ya, 808. Dan beliau orang fasih, kemudian juga orangnya ganteng, aqil, ya, dan juga berakal, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-A'lam Liz-Zarkali. Ini Abdurrahman Ibnu Khaldun menyatakan bahwasanya at-tasawuf adalah, ini perhatikan perkataan beliau, al-uqufu 'alal ibadah. Artinya berdiam diri untuk beribadah. Berdiam diri untuk beribadah. Walinqita ilallah, dan memutuskan hubungan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Wal i'rad an zakhrafid dunya, dan menyingkirkan akan kemewahan dunia, akan keindahan dunia. Wazuhdu fima yuqbilu alaihil jumhur, dan berzuhud terhadap sesuatu yang diinginkan oleh kebanyakan manusia, min ladzatin wa malin wa jahin wal infirat, baik itu kelezatan atau harta atau pangkat, wal infirat lil khalwah fil ibadah, dan menyendiri untuk berkhalwat, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini kata Syekhu As-Sufiyah, atau kata syekhnya ajaran Sufiyah Abdurrahman Ibnu Khaldun. Dia menyatakan bahwasanya definisi tasawuf itu. Saya ulangi, definisi tasawuf adalah berdiam diri untuk beribadah, memutuskan hubungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, yang ketiga, menyingkirkan atau menolak akan keindahan dan kenikmatan dunia. Tiga. Yang keempat, berzuhud terhadap apa-apa yang diinginkan oleh kebanyakan manusia, baik itu berupa kelezatan, harta atau pangkat, dan menyendiri untuk berkhalwah dalam rangka beribadah. Ini arti tasawuf menurut Ibnu Khaldun. Sebenarnya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasawuf secara umum artinya adalah, catat, tasawuf secara umum artinya adalah sebuah ibarat akan keadaan manusia, sebuah ibarat akan keadaan manusia yang memutuskan diri untuk beribadah, dan zuhud terhadap dunia, dan menolak akan kemewahan kehidupan. Saya ulangi, sebuah ibarat akan keadaan manusia yang memutuskan diri untuk beribadah, zuhud di dunia, dan menolak akan kemewahan kehidupan. Secara umum para ikhwah sekalian, definisi tasawuf secara istilah sangat sulit untuk mencari definisi yang umum yang mengumpulkan seluruh definisi dan mengeluarkan definisi-definisi kata-kata yang tidak penting. Kenapa? Karena satu tadi, tasawuf ini timbulnya setelah zaman Rasulullah, zaman sahabat, dan zaman tabi'i. Tidak ada kata-kata tasawuf di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu antum harus tahu. Tidak ada kata-kata tasawuf di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Itu pembahasan pertama. Pembahasan tasawuf secara arti, tasawuf secara bahasa dan secara istilah. Sekarang munculnya gerakan tasawuf. Pembahasan kedua. Sebelum Anda masuk ke dalam pembahasan kedua ini, maka saya ingin mengingatkan bahwasanya termasuk kesalahan yang jelas adalah penafsiran sebagian orang bahwasanya kalau ada ahli ibadah di abad pertama, yaitu para sahabat dan para tabi'i, dan di abad kedua mereka itu suka berzuhud terhadap dunia, suka beribadah kepada Allah, dan suka mengedepankan amal saleh
daripada pekerjaan-pekerjaan lainnya, termasuk kesalahan besar adalah mengaitkan sejarah tasawuf dengan mereka, dengan para sahabat. Itu kesalahan besar. Kenapa? Karena sekali lagi kata-kata tasawuf di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'i tidak terkenal, tidak dikenal. Kata-kata tasawuf di zaman para sahabat tidak dikenal. Maka sekali lagi ana tekankan, termasuk kesalahan yang terang dan jelas bahwasanya perbuatan-perbuatan para sahabat atau para tabi'i yang suka beribadah dan suka mengabdikan dirinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan hubungannya dengan dunia, lebih suka beribadah kepada Allah, termasuk kesalahan yang besar. Mereka itu dikaitkan dengan sejarah tasawuf. Paham ini para ikhwah sekalian? Baik. Kalau sudah itu dipahami, maka sekarang munculnya ajaran gerakan tasawuf ini terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan, pendapat pertama, munculnya tasawuf berasal dari gerakan Islam. Artinya tasawuf itu Islami menurut mereka. Tasawuf itu adalah Islami. Kenapa? Karena kata mereka, tasawuf itu diajarkan di dalamnya taubat, diajarkan di dalamnya zuhud, diajarkan di dalamnya sabar, muraqabah, selalu merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan di dalamnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang menyatakan pendapat pertama bahwasanya tasawuf itu muncul Islami, dari gerakan Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun tadi, ulama abad ke-9 Hijriah. Ya, karena dia meninggal 808 Hijriah. Nah, ini para ikhwah sekalian, kemudian ada lagi pendapat yang kedua, bahwasanya tasawuf itu munculnya bukan Islami. Gerakan tasawuf munculnya bukan Islami. Kenapa? Karena kata pendapat kedua, gerakan tasawuf sudah ada sebelum datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di Jazirah Arab, gerakan tasawuf disebut dengan perdukunan. Di India atau di Persia, gerakan tasawuf, ibadah-ibadah orang-orang India kuno dan Persia kuno, mereka itu beribadah dengan cara melakukan latihan-latihan. Kemudian juga mereka beribadah dengan cara bermimpi. Ajaran mereka itu ajaran mimpi, sama seperti ajaran tasawuf yang mengandalkan ajarannya kepada ajaran mimpi. Kemudian mukasyafah, kasyf, ya, pembukaan. Seperti misalkan orang melihat, oh saya dibukakan pintu bahwasanya saya mengelilingi dunia, mentawafi dunia. Ya, kita ketika belajar di tasawuf seperti itu. Dan saya pernah masuk ke dalam ajaran tasawuf, sebuah tarekat. Nanti kita akan masuk ke dalam tarekat. Ya para ikhwah sekalian, kita diajarkan bahwasanya di sana ada seorang wali yang bisa mengelilingi dunia perharinya 14 kali. Coba bayangkan. Kan mukasyafah itu nggak masuk akal. Ya, nah makanya mereka mengatakan bahwasanya pendapat kedua ini, ajaran tasawuf munculnya bukan dari gerakan Islam, tetapi gerakan sebelum Islam. Ya, gerakan sebelum Islam. Dan ini disetujui oleh ketuanya atau salah satu ketuanya, dedengkotnya ahli tasawuf yang bernama Syihabuddin As-Sahrawardi. Ya, yang bernama siapa? Syihabuddin As-Sahrawardi. Dia ini, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, dan Syiar A'lamin Nubala ini kitabnya 25 jilid. Syiar A'lamin Nubala ini isinya adalah sejarah tokoh-tokoh penting, dan semuanya ada, dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai orang yang paling bejat ada. Syiar A'lamin Nubala. Kata Imam Az-Zahabi mengomentari biografi As-Sahrawardi ini, dia mengatakan kana ahmaq tayyashan munhalla. Artinya dia itu orangnya bodoh kuadrat. Kemudian toyya, suka gegabah. Ya, ini para ikhwah sekalian. Nah, As-Sahrawardi termasuk daripada, tetapi dia orangnya pintar tetapi tidak diberikan apa? Tidak diberikan kesucian jiwa sehingga dia mengambil ajaran tasawuf.
Dia berkata, coba perhatikan, dan dia ini di